Nah, orang kafir yang asli, seandainya dia jadi mu'alaf, masuk Islam, maka nggak perlu mengkodok. Nah, gimana yang murtad? Tadinya Islam, terus murtad, terus masuk Islam lagi. Nah, wa amal murtadu, sedangkan bagi orang yang murtad, fatajibu, maka wajib alaihi, baginya apa as-sholatu, sholat, wa qada'uha, dan juga mengkodoknya, mengkodok sholat tersebut yang dia tinggalkan selama murtad, in ada, jika dia kembali ilal islami, kepada Islam. Kalau dia kembali Islam, maka wajib mengkodoknya. Jadi syarat wajib pertama sholat itu adalah Islam. 7 tahun kau udah lewat, wayud robani, maka boleh dipukul keduanya, ala tarkiha, jika dia meninggalkannya, dia meninggalkan sholat, ba'da kamali asri sinina, setelah sempurnanya umur 10 tahun. 10 tahun kok belum sholat juga, boleh dipukul. Tentunya bukan memukul dengan cara mencederai, ya. Bukan memukul dengan niat melukai, tapi memukul di sini dalam rangka memberikan pelajaran. Ini sesuai hadis Nabi, ya. Muru auladakum fis sholat, suruh anak kamu untuk sholat, fisa beisinin, ketika dia sudah berumur 7 tahun. Wadribu, dan pukullah dia, fi asrosinin, ketika dia sudah berumur 10 tahun. Terus lanjutannya wafarikuhum alal madoji, lalu kemudian pisahkan ranjangnya, tempat tidurnya. Jadi kalau udah, coba kita sholat khusyuk gak? Abong sholat khusyuk, paling pertama doang kan. Kesananya kan mikirin dagangan, mikirin kerjaan, mikirin tugas, mikirin macam-macam kan. Mikirin rumah, atau mungkin ada barang hilang, kepikiran juga di sholat. Kan kita gak khusyuk pas sholat, ya enggak? Kan ditanya itu, ketika kita di akhirat kan ditanya, kenapa kamu sholat gak khusyuk? Apa jawaban kita? Oh, kan gak enak kita, karena mikirin dunia, ya Allah, ya malu-maluin, ya enggak? Disalahin kita, dunia mulu sih. Oh, tapi kalau ada anak kecil berisik, terus kita nggak konsen, kita nggak fokus, kita nggak khusyuk, ya Allah, gimana bisa fokus, gimana bisa khusyuk? Anak kecil pada teriak-teriakan, gimana saya bisa khusyuk, bisa konsen? Anak kecil pada lari-larian. Nah, anak kecil kagak bisa disalahin sama Allah, orang dia belum humanis, belum balik, nggak terkena hukum anak kecil. Oh begitu, ya udah silakan. Nah, nanti siapa yang diadilin? Bapak ibunya yang ngediemin anaknya berangkat ke musola sendirian. Tuh bahayanya di situ dah. Kalau bapak ibunya ikut sholat gak ada masalah. Ini bapak ibunya ikut sholat nih, bapak ibunya disidang, kamu gimana sih punya anak, anaknya lari-larian di musola, di masjid, bikin orang gak khusyuk. Bapak ibunya tidak ngomong, lah kan saya sholat juga ya Allah, masa saya jagain, batal saya. Oh iya bener, bebas bapak ibunya. Tapi kalau bapak ibunya di rumah, ngejedok, main HP, tuh fakta sekarang. Modar bapak ibunya di akhirat tuh. Bener. Itu yang terjadi sekarang. Bapak ibunya kagak ke musola, anaknya disuruh sholat ke musola. Dia nggak tahu anaknya di musola larian, loncat-loncatan, teriak-teriak, mengganggu orang yang sholat, nggak bikin khusyuk orang sholat. Lah kitanya untung, kita yang sholat di musola masjid untung dah. Aneh untung, lu seneng aneh, makin banyak, makin ramai, makin berisik, makin untung. Kalau perlu pakai speaker ya kan teriaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi dharaini amin. Faslun, adapun suatu fasal, ai hadza faslun.
Pasal ini menerangkan tentang wasyaro itu wujubis sholati, salah satu asya'a. Wasyaro itu wujubis sholati, adapun berbagai syaratnya wajibnya sholat, itu salah satu asya'a, ada 3 perkara. Syarat wajibnya sholat ada 3 perkara. Ahaduha, adapun yang pertamanya, orang wajib sholat yang pertama itu al-islamu, beragama Islam. Maka fala tajibu, tidak wajib apa as-sholatu, sholat alal kafiri, atas orang yang kafir, al-asliyi, yang asli, maksudnya dari kecilnya dia kafir. Kan ada kafir ghairul asli, kafir nggak asli ya. Kafir nggak asli maksudnya tadinya Islam, nah murtad, nah maka dia kafir tapi ghairul asli. Nah kalau yang kafir asli itu orang yang dari lahir emang udah kafir, dari bapak ibunya kafir. Nah orang yang kafir asli begini, maka wala yajibu, tidak wajib alaihi, baginya, nggak wajib apa? Qodouha, mengkodoknya, mengkodok sholat, idza aslama, ketika dia masuk Islam. Nah orang kafir yang asli, seandainya dia jadi mu'alaf, masuk Islam, maka nggak perlu mengkodok. Bagaimana yang murtad? Tadinya Islam, terus murtad, terus masuk Islam lagi. Nah wa amal murtadu fatajibu alaihi sholatu wa qodouha in ada ilal islami. Wa amal murtadu, sedangkan bagi orang yang murtad, fatajibu, maka wajib alaihi, baginya, apa as-sholatu, sholat, wa qodouha, dan juga mengkodoknya, mengkodok sholat tersebut yang dia tinggalkan selama murtad, in ada, jika dia kembali ilal islami, kepada Islam. Kalau dia kembali Islam, maka wajib mengkodoknya. Jadi syarat wajib pertama sholat itu adalah Islam. Ini kan kita belajar syariat ya. Kalau secara syariat nggak wajib bagi orang kafir untuk sholat. Tapi kalau nanti kalau teman-teman belajar fikih-fikih hakikat, kan ada juga kan fikih-fikih tapi tinjauannya hakikat. Kalau menurut ulama hakikat, orang kafir itu tetap wajib sholat. Namun sekalipun dia sholat, maka nggak sah orang kafir dia sholat. Loh, kenapa orang kafir tetap diwajibkan sholat? Karena sholat, zakat, puasa, haji itu kan ibadah. Sementara hitopnya manusia, ya, Allah merintahin pada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah. Nah dalam hitop tersebut Allah nggak menyebut yang Islam beribadah, yang kafir enggak kan? Di situ maknanya umum. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Jadi nggak disebutin manusia Islam, manusia kafir, enggak. Pokoknya yang namanya jin manusia terkena hitop, terkena perintah Allah untuk menyembah Allah. Nah di antara cara menyembah Allah yaitu dengan sholat, gitu ya. Maka menurut ulama hakikat, orang kafir pun tetap wajib sholat. Cuman kalau dia sholat dia tetap nggak sah. Orang kafir juga tetap diwajibin zakat. Cuman kalau dia zakat kagak sah. Orang kafir juga tetap diwajibin puasa. Cuman kalau dia puasa kagak sah. Orang kafir juga diwajibin pergi haji. Tapi kalau seandainya dia haji tetap kagak sah. Karena syarat wajib pertama adalah muslim. Gitu. Nah terus gimana perbedaannya dengan yang kafir ghairu asli? Nah ini letak perbedaannya di masalah perlu mengkodok apa enggak. Jadi kalau untuk masalah orang yang kafir, ini ulama antara yang syariat dengan yang hakikat ini khilafiyah ya. Tapi kalau masalah kodok ini ulama sepakat. Kalau dia ghairu asli, kalau dia kafirnya bukan asli, ya artinya dulunya dia Islam kemudian murtad.
Maka ulama sepakat, baik yang syariat maupun yang hakikat, orang yang seperti itu wajib mengkodok sholatnya selama dia murtad. Berapa murtadnya? Setahun, ya udah kodok selama setahun gitu. Sedangkan untuk yang kafir asli, yang memang dia terlahir dari bapak ibu yang kafir, maka orang tersebut tidak ada kewajiban mengkodok. Jadi kalau masalah mengkodok ini ulama sepakat ya. Nah, terus yang kedua, masalah kodok dari gambaran di mana seorang yang murtad itu diwajibkan mengkodok sholatnya, maka ulama hakikat juga menyerukan, memberikan fatwa buat orang yang dia juga sadar, insaf, di mana selama masa mudanya dia kagak sholat, maka ketika dia sudah ikrar dalam diri dia untuk tobat benar-benar, untuk ibadah benar-benar, gak mau melakukan kesalahan yang dulu lagi, keburukan yang dulu lagi, maka dia juga disuruh sama ulama hakikat untuk mengkodok sholatnya. Sebagaimana orang yang murtad yang dulu itu juga meninggalkan sholat. Makanya di antara tanda atau ciri orang itu tobat menurut ulama hakikat, dia itu mengganti ibadah-ibadah yang dia lewatin waktu dia belum ingat sama Allah. Ya kan banyak orang yang ketika mudanya lupa ya sama Allah ya, nggak ngaji, nggak puasa, nggak sholat, nyari duit aja. Umur 50, 55, 60 tobat. Nah menurut ulama hakikat, kalau emang dia ini serius dalam tobatnya, ya kodok yang dulu-dulu, itu bukti dia tobat. Setidaknya seandainya memang umurnya nggak sampai, ya ketika dia mati dalam keadaan masih punya utang kodoknya itu, nah, maka setidaknya ada satu jaminan, ada satu persembahan kepada Allah sebagai bukti dia tobat. Itu tinjauan ulama hakikat ya. Tapi kalau tinjauan ulama syariat ya nggak usah, kan bukan murtad. Ya udah insya Allah dimaafin. Nah, kalau saya pribadi lebih condong sama pendapatnya ulama hakikat. Ya teman-teman terserah. Jadi wasani adapun syarat wajib yang kedua. Syarat wajib sholat yang kedua itu al-bulugu, telah balik. Balik aja ya, jangan diartiin dewasa. Sebab kalau dewasa tuh samar juga. Dewasa kan takut ya diartiin 17 plus ya kan. Nah, kalau dalam Islam ya balik. Berapa? Usia minimal balik berapa? Itu maksimal 15. Minimal 9. Maksimal 15 tahun. Perempuan, laki-laki umur 15 tahun belum ada tanda-tanda balik, maka tetap terhukumi balik. Perempuan kok 15 tahun belum haid, laki-laki belum keluar air mani, maka tetap dihukumi balik. Syarat yang kedua daripada wajibnya sholat adalah dia balik. Fala tajibu, maka tidak wajib ya sholat ya, ala sobiyin, bagi anak kecil laki-laki, wasobiyatin, dan anak kecil perempuan. Anak kecil kagak diwajibin kalau dia belum balik, tapi lakin yukmaroni biha ba'da sab'i sinina in hasolat tamyizu biha. Lakin tetapinya yukmaroni, diperintahkan keduanya, sobi maupun sobiyatin, rujuknya anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan tetap harus diperintahin biha dengannya, dengan sholat maksudnya, dengan melakukan sholat. Kalau ba'da sab'i sinina, setelah berusia 7 tahun, in hasola, jika mencapai ke saat tersebut apa at-tamyizu, tamyiz, diperkirakan dia sudah mencapai tamyiz biha dengannya, maksudnya dengan umur 7 tahun tersebut ya, sab'i sinin. Apa tuh tamyiz? Tamyiz itu sudah bisa menerima perintah. Nah itu tamyiz ya. Jadi definisi balik, tamyiz, mukallaf itu beda-beda tuh. Kalau balik ya tadi tuh, kalau laki-laki keluar mani, kalau perempuan haid gitu ya. Minimal 9 tahun, maksimal 15 tahun. Nah kalau tamyiz sendiri, tamyiz itu artinya sudah bisa menerima perintah. Jadi andai kata ada anak kecil, kita tes nih ya, umur misalnya 6 tahun, jangan 7 tahun dulu, 6 tahun.
Coba kamu ke warung beli permen, kasih duit 1.000. Kalau dia bisa jalan ke warung terus sesuai belinya permen 1.000, nah berarti dia sudah tamyiz. Dan umumnya anak 6 tahun 7 tahun sudah tamyiz. Apalagi 7 tahun ya, 7 tahun berarti usia sekolah, masuk SD. Biasanya sudah tamyiz, sudah bisa diperintah. Ya tentunya perintahnya dengan hal-hal yang remeh, bukan hal-hal yang gede. Ya kalau cuma disuruh beli makanan kecil gitu ya, cemilan di warung, insya Allah bisa. Jangan disuruh beli mobil dah, ya, beli mobil nggak bisa. Nah, jadi umumnya biasanya kalau 7 tahun dia sudah bisa diperintah. Makanya anak yang sudah berusia 7 tahun maka diwajibkan buat kita sebagai orang tuanya memerintahkan dia sholat. Nah kemudian kalau belum bisa, wa illa di sini bukan kecuali ya, illa di sini bukan istisna, tapi gabungan dari in sama la. In jika, la tidak, digabungin, ya, diidghamkan, wa illa, dan jika tidak, maksudnya jika belum, andai kata belum mencapai tamyiz, maksudnya belum ngerti apa-apa. Kan ada juga anak umur 7 tahun PA, ya, disuruh beli apa, belinya apaan, ya kan? Nah maka kalau yang kayak begitu, faba'da tamyizi, setelah dia tamyiz, maka disuruh sholatnya setelah dia tamyiz. Ya mungkin tertamyiz 8 tahun, 9 tahun gitu. Tapi secara umum 7 tahun sudah bisa tamyiz, sudah bisa menerima perintah. Titik. Wa yudrobani ala tarkiha ba'da kamali asyri sinin. Nah 7 tahun kau udah lewat, wa yudrobani, maka boleh dipukul keduanya, si anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan, rujuknya ya, sobiyin dan sobiyatin. Boleh dipukul ala tarkiha jika dia meninggalkannya, dia meninggalkan sholat. Ba'da kamali asyri sinina, setelah sempurnanya umur 10 tahun. 10 tahun kok belum sholat juga, boleh dipukul. Tentunya bukan memukul dengan cara mencederai, ya. Bukan memukul dengan niat melukai, tapi memukul di sini dalam rangka memberikan pelajaran. Ini sesuai hadis Nabi ya, muru auladakum fis sholat, suruh anak kamu untuk sholat fi sab'i sinin, ketika dia sudah berumur 7 tahun. Wadribu, dan pukullah dia fi asrosinin, ketika dia sudah berumur 10 tahun. Terus lanjutannya wafarikuhum alal madoji, lalu kemudian pisahkan ranjangnya, tempat tidurnya. Jadi kalau udah di atas 10 tahun, kalau bisa tidurnya misah, jangan sama ibunya, jangan sama bapaknya. Termasuk kalau dia kakak adik, jangan sama adiknya atau sama kakaknya kalau udah usia 10 tahun. Jadi dilatih kemandirian, itu pesannya Nabi gitu ya. Nah jadi dalam hal ini anak kecil itu tidak terkena hitop secara langsung untuk melaksanakan sholat. Jadi hitopnya itu ada justru pada orang tuanya, kakek neneknya, atau kita sebagai paman, sebagai uwa, sebagai bibi, ya, sebagai pakle, pakde, bude, bule. Nah kita terkena hitop untuk mengajarkan dia sholat. Adapun anaknya sendiri mah ntar baru terkena hitop pas balik. Tapi sebelum balik kita sudah mempersiapkan dia untuk sholat. Karena anak zaman sekarang maaf ya, karena udah sibuk sama sekolah. Kita kalau nggak percaya nih asumsi apa udah gitu ke Mbak Dewi, tes aja. Anak 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, karena kadang doa iftitah Allahu Akbar kabiro, apa Allah ma bait-bain aja kagak hafal. Kadang-kadang yang ngaji kagak hafal. Ada anak beberapa di sini yang masuknya udah kelas 2 ya, kelas 2, kelas 3, ya usia 9, 10 tahun masuk ngaji di usia udah segitu, bukan dari kecil, bukan dari kelas 1 SD. Itu pas dites baca doa itu nggak bisa. Allah Akbar kabira, Allah bait-bain nggak bisa. Apalagi tahiyatul nggak bisa di zaman sekarang, karena udah saking sibuknya sekolah ya, belum les, belum ekskul. Nah, sekarang apalagi ya maaf tanpa mengecilkan pengajian-pengajian yang hafalan-hafalan Quran gitu ya, tahfidz Quran. Mereka yang ngedorong lebih kepada hafalan, kadang-kadang sholatnya dilupain.
Apal dia, anaba apal, amayata salun apal, atakwir apal, gitu ya. Oh, sholat yang panjang-panjang apal. Dengan doa kita kagak apal. Tahiyat kagak apal. Nah, ironi lagi tuh. Nggak sedikit soalnya. Ada anak yang dari pengajian Quran, ya, hafalan Quran juz amma udah hafal dia. Saya tes, bener emang hafal dia. Anaba apal, isikok hafal, pokoknya hafal lah. Sampai Anas tuh dia hafal. Saya tes baca doa nasihat akhir. Atahiyatul mubarakatus kebolak-balik. Assalamualaikum, assalamualaikum kebolak-balik. Jadi bukan assalamualaikum dulu, assalamualaikum dulu deh. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an lah, assalamualaikum yang mana? Oh iya, assalamualaikum ayuhan. Lah bingung deh. Assalamualaikum assalamualaikum bingung deh. Nah, ini fakta. Kalau yang benar kan, ya kalau dia udah dibiasain ya. Atahiyatul mubarakatus pasti tahu deh. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum baru wa ala ibadillahi sholihin baru asyhadu alla. Bener kalau nggak percaya coba tes. Gak usah yang SD SMP deh. SMP kalau kagak ngaji nggak hafal. Boro-boro doa iftitah, niat sholat ya kagak hafal. Sholih fardu apa gitu ya, maghrib misalnya sholat fardu isya belum tentu hafal. Itu tantangan tuh, ya, tantangan buat kita. Jadi tugas itu sebetulnya bukan tugas ustadz doang dah, bukan tugasnya guru ngaji doang asumsi Mbak Dewi. Kita secara umum karena kita punya ponakan, kelak nanti kita juga punya anak dan sebagainya, itu juga tugas kita sebetulnya. Bantulah gitu ya, bantu sekolahan, bantu guru ngaji yang sedikit banget waktunya untuk bisa ngasih doktrin, ya, hafalan khususnya masalah sholat. Ngeri sekarang. Titik. Wasali dan ada pun yang ketiga, syarat wajib sholat yang ketiga al-aqlu berakal. Fala tajibu ala majnunin, fala tajibu maka tidak wajib, ya sholat jadi nggak wajib ala majnunin atas orang yang gila. Wa qauluhu dan ada pun ucapannya beliau, ucapannya musonef, lafat wa huwa haddut taklifi. Wahwa adapun berakal, ya akal tadi ya, itu haddut taklifi, batasan hukum taklifi, batasan hukum mukallaf. Lafaz wahwa haddut taklifi itu sakitun gugur, maksudnya nggak ada. Fi ba'di nusakhil matni, dalam sebagian naskah teks matan atau redaksi. Nanti ada beberapa kitab yang nggak ada lafaz wahwa haddut taklifi. Nah, ada lagi taklif itu ya, mukallaf. Nah, mukallaf itu apa? Mukallaf itu orang yang sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Teorinya gitu ya. Adapun nanti pengamalannya dia tetap ngelakuin yang buruk walaupun dia tahu itu buruk, atau dia meninggalkan yang baik walaupun dia tahu itu baik, itu beda lagi. Kita nggak bicara secara pengamalan ya, kita nggak bicara secara implementasi, kita bicara secara cara berpikir dia. Jadi seandainya anak udah tamyiz nih, nanti beranjak setelah masa balik 15 tahun, ya masuk dia ke usia 20 sampai 25, itu adalah masa taklifi, masa mukallaf, di mana seseorang tahu dengan benar baik dan buruk. Kalau anak kecil dia belum tahu baik buruk, ya. Anak kecil misalnya gitu, sholat bercanda, jangan bercanda. Iya, arah itu doang. Besok mau bercanda lagi sholatnya. Coba aja. Ya karena dia belum bisa bedain mana baik yang buruk. Dia bisa nerima perintah, tapi belum bisa nerima baik yang buruk. Makanya nggak bisa bapak-bapak misalnya kita nih, atau ibu-ibu yang perempuan misalnya gitu, ngomel, marah-marahin bocah yang bercanda di musola di masjid, nggak bakal bisa. Sampai botak sariwan juga nggak bisa. Apalagi kalau bapak ibunya kagak sholat juga. Anaknya diumbar ya, sholat sono. Kan fakta di musola masjid gitu, walaupun nggak semua ya. Ya ada juga yang bapaknya ikut sholat, ibunya ikut sholat. Tapi fakta di lapangan tuh gitu. Ya asumsi udah biar tahu, Mbak Dewi biar tahu. Banyak anak kecil yang sholat di musola, bapak ibunya kagak sholat. Atau mungkin sholat di rumah. Nah kalau saya pribadi, ini saya sih pandangnya secara hakikat lagi-lagi. Saya sih senang. Banyak anak kecil saya makin senang. Makin berisik makin senang. Coba kita sholat khusyuk gak? Abong sholat khusyuk paling pertama doang kan.
Kesananya kan mikirin dagangan, mikirin kerjaan, mikirin tugas, mikirin macam-macam kan. Mikirin rumah, atau mungkin ada barang hilang, kepikiran juga di sholat. Kan kita nggak khusyuk pas sholat, ya nggak? Kan ditanya itu. Ketika kita di akhirat kan ditanya, kenapa kamu sholat nggak khusyuk? Apa jawaban kita? Oh, kan nggak enak kita, karena mikirin dunia, ya Allah, ya malu-maluin, ya nggak? Disalahin kita, dunia mulu sih. Oh, gitu. Tapi kalau ada anak kecil berisik, terus kita nggak konsen, kita nggak fokus, kita nggak khusyuk, ya Allah gimana bisa fokus, gimana bisa khusyuk? Anak kecil pada teriak-teriakan, gimana saya bisa khusyuk, bisa konsen? Anak kecil pada lari-larian. Nah anak kecil kagak bisa disalahin sama Allah, orang dia belum mumayyiz, belum balik, nggak terkena hukum anak kecil. Oh begitu, ya udah silakan. Nah nanti siapa yang diadilin? Bapak ibunya yang ngediemin anaknya berangkat ke musola sendirian. Tuh bahayanya di situ dah. Kalau bapak ibunya ikut sholat gak ada masalah. Ini bapak ibunya ikut sholat nih. Bapak ibunya disidang. Kamu gimana sih punya anak? Anaknya lari-larian di musola, di masjid, bikin orang gak khusyuk. Bapak ibunya tidak ngomong. Lah kan saya sholat juga ya Allah. Masa saya jagain? Batal saya. Oh iya bener. Bebas bapak ibunya. Tapi kalau bapak ibunya di rumah, ngejedok, main HP, tuh fakta sekarang. Modar bapak ibunya di akhirat tuh. Bener. Itu yang terjadi sekarang. Bapak ibunya kagak ke musola, anaknya disuruh sholat ke musola. Dia nggak tahu anaknya di musola larian, loncat-loncatan, teriak-teriak, mengganggu orang yang sholat, nggak bikin khusyuk orang sholat. Lah kitanya untung, kita yang sholat di musola masjid untung dah. Aneh untung, lu seneng aneh makin banyak, makin ramai, makin berisik, makin untung. Kalau perlu pakai speaker ya kan teriaknya. Yang kasihan bapak ibunya yang kagak sholat ke musola ke masjid. Ya hati-hati, kelak nanti kalau kita punya anak, punya cucu, ya, diingat tuh, lah itu tanggung jawab loh, jangan salah. Nah, balik lagi ya. Nah, kalau tamyiz sendiri, ya, ketika dia melewati masa balik 15 tahun terus, sampai nanti di umur 20 sampai 25, nah dia terkena hukum taklifi, mukallaf. Artinya dia sudah bisa membedakan yang baik dan buruk. Sekalipun, sekali lagi, walaupun dia tahu itu baik, tapi gak dikerjain. Ngaji bagus gak? Bagus ngaji, tapi kagak jalan. Tahu doang bagus. Lah berarti kan dia udah paham. Ya, bolos ngaji jelek gak? Jelek. Tetap aja bolos. Ninggalin sholat jelek gak? Jelek. Tetap aja ninggalin sholat. Tapi dia tahu kalau ninggalin sholat itu dosa. Kalau bohong sama orang tua itu dosa. Dia tahu. Nah itu namanya mukallaf. Sekalipun dia belum bisa melakukan ya. Nah itu hukum mukallaf, hukum taklifi. Ya kurang lebih usia 20 sampai 25. Jadi itu ada step by stepnya. Makanya ketika seseorang sudah masuk 30, 35 apalagi, maka hukumnya memang secara beban syariat ya, itu murni udah ada di tangan dia. Jadi kalau sebelumnya di usia sebelum 25 nih gitu ya, sebelum 20 dan seterusnya semakin ke bawah, itu masih ada tanggungan bapak ibu. Masih ada peran bapak ibu di situ. Tapi kalau udah 25 ke atas, 30 apalagi udah nikah, udah punya anak, itu bebannya murni buat dia. Kalau dia bagus ya dapat pahala, kalau jelek dapat dosa. Gitu. Ini secara pembebanan hukum taklifi ya, hukum mukallaf, hukum syariat. Gitu. Wassalawatul masnunatu. Wassalawatu dan adapun berbagai sholat. Jamak dari sholatun ya, mufradnya sholatun, jamaknya sholawat. Sholawat di sini bukan sholawat kepada Nabi, maksudnya sholawat dalam artian sholat. Al-masnunatu yang disunnahkan. Wa fi ba'di nusahi dan adapun pada sebagian teks naskah matan lainnya, lafadznya al-masnunatu, jamak muannas salim. Jadi bukan mufrad muannas. Sama ya, artinya yang disunnahkan, cuman jamak. Itu khamsun ada 5, yakni al-idani, sholat 2 hari raya, sholat 2 id itu hari raya. Maksudnya yaitu sholat idul fitri, yang pertama sholat idul fitri, wa idul adha dan sholat idul adha. Terus wal kusufani dan sholat 2 gerhana. Maksudnya sholat kusufi syamsi, sholat gerhana matahari,
wa khusufil qamari, dan sholat gerhana bulan. Jadi kalau matahari khusuf pakai kaf ya, kalau gerhana bulan pakai kha, khusuf. Idul Fitri 1, Idul Adha 2, gerhana matahari 3, gerhana bulan 4. Nah yang kelimanya wal istisqa'u, dan meminta hujan. Maksudnya sholatuhu, yakni sholatnya istisqa, sholat memohon hujan. Jadi ini sholat-sholat yang sangat dianjurkan ya, sholat yang muakkad. Ya kalau sholat id mah kita insya Allah jalanin terus lah. Nah gerhana nih yang jarang ya. Jadi walaupun nggak ada jamaah di musola masjid seandainya ya, walaupun kalau saya sendiri di Baitur Ridwan pernah tuh. Kalau saya sebetulnya pengen ngerutinin di Baitur Ridwan tuh kalau gerhana bulan kita sholat gerhana, pengennya begitu. Tapi saya takut ngeberatin jamaah. Mungkin kalau gerhana matahari agak ribet karena orang-orang ada yang di pasar, ada yang dagang ya. Tapi kalau gerhana bulan kan malam, orang pada bisa. Pernah sekali saya ngadain di musola. Pengennya sih tiap gerhana bulan saya ngadain, pengennya begitu. Cuman saya takut ngeberatin jamaah. Ya, mungkin ntar 10 tahun 20 tahun lagi kali. Ya, kalau nggak ada instruksi dari pengurus atau dari jamaah gitu ya, nggak ada yang nanya, bukan nggak mau ngejalanin sunnah, takut ngeberatin jamaah. Takutnya dia lagi pengen istirahat, aduh sholat gerhana lagi, wah Pak Ustadz nggak enak sama Pak Ustadz gitu. Itu saya takut, saya jadi nggak mau mereka itu ibadah karena nggak enak sama saya gitu. Paham ya maksudnya? Nah tapi saya sendiri secara pribadi di rumah sholat gerhana. Wah sekarang gerhana nih, nah sekarang kan udah bisa ditebak gerhana tuh ya. Di kalender itu, kalender itu udah ada teman-teman. Kalender apalagi sekarang di medsos pun udah banyak ya kan. Tanggal sekian, itu udah bisa ketebak zaman sekarang tuh. Udah tahu kita. Nah seandainya musola masjid yang ada ini sholat aja di rumah, sholat gerhana. Di 2 rakaat, ya nggak pakai khutbah orang sholat sendirian. Ya, tapi sunnah itu, emang yang bagus kayak sholat id. Ya habis sholat kemudian khutbah. Ya berhubung kita di rumah ya nggak ada khutbah, udah sholat gerhana aja. Titik. Wasunnanu, dan adapun sunnah-sunnah, maksudnya sholat sunnah, at-tabi'atu, yang mengikuti, lil faraidhi, pada sholat-sholat fardu. Wa yu'abbaru, dan disebut atau dinamakan anha dengannya, aidon juga, gampangnya yang disebut atau dinamakan juga dia itu bisunnatir rotibati, dengan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu 5 waktu. Apa aja tuh? Wahia, adapun dia yaitu salata asyarota 17 rokaatan rokaatnya, yakni yang pertama rokaat al-fajri, 2 rokaat sholat fajar. Apa sih sholat sunnah fajar? Ya sholat qobliyah subuh ya, orang suka pada ribut fajar, qobliyah subuh, sama aja ya. Terus yang kedua wa arbaun, dan 4 rokaat qobla zuhri, sebelum sholat zuhur. Jadi yang afdol itu sebetulnya 4 rakaat, walaupun yang muakkadnya nanti 2 rakaat ya. Warokatani, dan yang ketiga 2 rakaat ba'dahu, setelahnya, setelah zuhur. Wa arbaun, dan yang keempat 4 rakaat qoblal asri, sebelum sholat asar. Sama, qobliyah asar juga seperti qobliyah zuhur, bagusnya 4. Cuman banyak kan kita 2, ya kan? Lebih banyak lagi gak sholat. Yang kelimanya warokatani, dan 2 rakaat ba'dal maghribi, setelah sholat maghrib. Setelah sholat maghrib 2 rakaat. Boleh nggak 4? Boleh aja, cuman nggak muakkad. Yang muakkad 2. Dan yang keenam wasalasun, dan 3 rakaat ba'dal isya'i, setelah isya. Loh kok 3 rakaat? Ya iya, karena yutiru biwahidatin minhuna, yutiru sholat witir biwahidatin, salah satu minhuna dari ketiga rakaat tersebut.
Jadi 3 rakaat tadi maksudnya 1 rakaatnya witir. Wal wahidatu adapun sholat 1 rakaat, ya maksudnya sholat witir yang 1 rakaat, hiya adapun dia itu aqallul witri, paling sedikitnya jumlah rakaat witir. Jadi untuk witir sendiri paling sedikit 1 rakaat. Wa aksaruhu, dan paling banyaknya sholat witir itu ihda asyarota, ada 11 apanya rokaatnya, minimal 1 maksimal 11. Tapi jumhur ulama madhab kita, madhab Syafi'i, sekalipun witir itu boleh 1 tapi nggak boleh dilakuin 1 ya. Kenapa? Nah ini gambarannya, karena gambaran di kitab-kitab fikih itu digabungkan sama sholat sunnah ba'da isya gitu. Jadi kalau kita sholat sunnah ba'diyah ya, ba'diyah isya 2 plus 1, karena ba'diyah itu 2, itu boleh kita niatin ba'diyah. Karena setelah ba'diyah kita sholat witir, maka yang satunya kita niatin witir. Nah ba'diyah yang 2 rakaat yang kita lakukan sebelum 1 rakaat sholat witir, itu kita dapat 2 pahala. Pahala ba'diyah, pahala witir. Nggak maksudnya? Makanya nggak boleh kita ujuk-ujuk sholat witir 1 kali doang, menurut jumhur ulama Syafi'iyah, madzhab kita ya. Jadi misalnya gitu, kita bangun tidur, pengen sholat witir ya, 1 rakaat doang, kagak boleh menurut jumhur ulama, walaupun rakaat witir itu paling sedikit 1, tapi ngelakuin sendirian 1 doang kagak boleh. Jadi harus 3, 5 gitu ya. Paham maksudnya? Itu. Nah karena dalilnya di zaman Nabi sendiri 3 rakaatnya itu digabungin sama ba'diyah isya. Jadi orang kalau setelah sholat isya ya, setelah sholat isya yang 2 rakaat itu dia bebas mau milih niat ba'diyah isya apa mau niat witir. Kalau niat ba'diyah isya ya, maka nanti yang pertamanya witir ya, yang nanti yang satunya rakaatnya witir, kan 3 rakaat ya, maka setelah 2 rakaat ba'diyah isya 1 rakaatnya witir. Kalau dia menjadikan witir sekalian ya udah 2-nya witir, 1-nya juga witir. Cuman yang 2 ini harus pakai mina ya. Usolli sunatan minal witri. Jadi saya niat sholat sunnah bagian daripada witir rakaataini ya lillahi ta'ala. Nanti 1 rakaatnya baru usolli sunatan witri. Nggak pakai mina nggak apa-apa. Kalau kita mau pakai mina pun boleh. Usolli sunatan minal witri rakaatan lillahi ta'ala. Tapi kalau kita nggak pakai mina pun nggak masalah. Usolli sunatan witri rakaatan, pakai mustaqbilal boleh, mustaqbilal kiblat dan seterusnya ya, lillahi ta'ala gitu. Jadi bukan berarti seandainya witir itu minimal 1 terus kita melaksanakannya 1 gitu. Menurut mayoritas ulama Syafi'iyah. Adapun beberapa ulama dalam mazhab kita memperbolehkan 1 rakaat nggak apa-apa. Ujuk-ujuk itu kan bangun tidur wudhu sholat 1 rakaat. Cuman kan lucu aja, masa bangun tidur ya kita wudhu dingin-dingin sholat cuma 1 ya. Tapi nggak apa-apa ya. Ma la yudraku kullu la yudraku kullu kan gitu. Sesuatu la yudraku kullu yang nggak bisa kita lakuin semuanya, la yudraku kullu, jangan nggak dilakuin semuanya. Cuman kan kadang-kadang kita gitu, 1 rakaat aku tidurnya sekalian gitu. Maksudnya kita gitu ya. Jadi wa waqtuhu baina sholatil isya'i wa tulu'il fajri. Wa waqtuhu, dan adapun waktunya, waktu sholat witir itu baina sholatil isya'i, antara sholat isya, wa tulu'il fajri, dan terbitnya fajar. Maka falau autaro qoblal isya'i amdan au sahwan lam yu'tadda bihi. Maka falau autaro, jika seseorang melakukan sholat witir, kok ada orang sholat witir qoblal isya'i, sebelum waktu isya, amdan dengan sengaja, au sahwan atau karena lupa. Ada orang kok sholat witir tapi belum sholat isya, baik sengaja maupun lupa, maka lam yu'tadda, tidak dihitung atau tidak dianggap bihi dengannya. Ya maksudnya sholat witirnya kagak dianggap
Ini termasuk sholat taraweh. Ya, barangkali kita pengen taraweh jamaah gitu kan, nyampe suatu masjid lah udah assalamualaikum, sholat isyanya udah selesai. Ya kita sholat isya dulu baru taraweh. Orang taraweh itu dilakukan pada isya, ya, setelah sholat isya. Sama witir juga begitu. Kita bangun tidur nih belum sholat isya, ya sholat isya dulu baru witir. Jangan witir dulu lagi, gimana ceritanya, witirnya dulu habis itu sholat isya. Maka kagak terhitung, kagak dianggap. Titik. Warratibul muakkadu min dzalika kullihi asyru rakaatin. Warratibu, dan adapun sholat sunnah rawatib sendiri, al muakkadu yang muakkad atau yang kuat, min dzalika kullihi, min dzalika kullihi, dari sholat sunnah tersebut semuanya, yang tadi 17 rakaat, ya. Qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ya. Qobliyah asar 4 rakaat, ba'diyah maghrib, ya, 2 rakaat, terus ba'diyah isya 3 rakaat. Maka semuanya itu, ya, yang muakkad, yang sangat kuat itu asyru rakaatin. Ada 10 rakaat. Yang kuatnya mah ada 10 dari 17 tadi. Ini itu qobla subuhinya kurang ya. Tambahin aja rakaatani. Tasniah, rakaatani 2 rakaat. Ya enggak ada kan juga. Di apa itu asam siapa? Hah? Enggak ada juga. Rakaatani qobla subuhi. Tambahin. Enggak ada ya? Tambahin aja rakaatani, tasniah 2 rakaat. Itu kan langsung qobla subuhi, ya kan? Tambahin aja. Rakaatani yang pertama, rakaatani 2 rakaat qobla subuhi, sebelum sholat subuh. Maksudnya sholat fajar tadi ya, qobliyah subuh. Wa rakaatani, dan 2 rakaat qobla zuhri, sebelum zuhur. Jadi qobliyah zuhur 4 boleh, tapi yang afdol 2. Yang muakkadnya 2. Terus yang ketiga wa rakaatani, dan 2 rakaat ba'daha, setelahnya, setelah zuhur. Yang keempat wa rakaatani, dan 2 rakaat ba'dal maghribi, setelah maghrib. Yang kelima wa rakaatani, dan 2 rakaat ba'dal isya'i, setelah isya. Loh, ini ke qobliyah maghrib sama qobliyah isya nggak dimasukin, ya. Ini versi takrib ya, versi takrib dan fathul qorib. Qobliyah isya itu sama qobliyah maghrib nggak ada. Tapi kalau teman-teman nanti belajar kitab lain, ya, fikih-fikih lain, itu qobliyah maghrib ada, qobliyah isya ada. Walaupun untuk qobliyah maghrib itu khilafiyah ulama, ya. Ada yang mengatakan qobliyah maghrib itu Nabi melakukannya di rumah. Ya, tapi kalau yang qobliyah isya itu ulama sepakat, ya, banyak yang mengatakan itu juga sunnah, tapi memang tidak muakkad. Jadi goiru muakkad, ya, sunnah tapi goiru muakkad. Kalau di sini kan nggak disebutin, ya, qoblal isya aja nggak disebutin di sini, adanya ba'da, ya, ba'da isya. Karena kalau yang ba'da itu ulama sepakat muakkad. Cuman kadang-kadang orang lucu, habis sholat isya malah pulang, kata sholat badiahnya, qobliyahnya dijalanin, badiahnya malah kagak, lah aneh kan? Iya enggak? Ya. Makanya kayak kalau ngaji misalnya kayak Asamsi kan ngaji di musola di kali kelas gitu ya, di Baitur Ridwan. Ya sengaja habis ngaji itu kita langsung sholat isya. Itu jangan dianggap kita ninggalin, enggak, kita lagi jalanin sunnah itu. Karena Nabi juga pernah tidak sholat qobliyah isya. Makanya ada ulama seperti Imam Abi Suja ya, dalam kitab takribnya yang kemudian disyarahkan. Nah, ini menurut beliau nggak ada qobliyah isya, adanya ba'diyah isya yang 3 rakaat itu, gitu. Tapi nanti di kitab-kitab lain ada. Nah, nanti yang khilafiyah itu adalah di maghrib. Apakah maghrib itu ada qobliyah atau enggak? Tapi banyak hadis yang menunjukkan Nabi itu sebelum sholat maghrib, ya, beliau sholat sunnah 2 rakaat di rumah. Itu menandakan bahwa ada qobliyah maghrib menurut ulama-ulama yang pro ada qobliyah maghrib. Terus yang kedua, pendapat beliau-beliau nih, ulama-ulama yang pro ada qobliyah maghrib, karena
di ijma ulama itu disepakati ya, kullul fardi rawatibun. Jadi setiap sholat fardu itu pasti ada sholat yang mengiringinya. Ya, yang nggak ada kan ba'da malah. Ba'da asar nggak ada tuh ya. Ba'da asar nggak ada ba'diyah asar. Ba'da subuh nggak ada ba'diyah subuh. Tapi coba zuhur. Qobliyah zuhur ada, ya kan? Qobliyah asar ada. Kalau pakai pendapat yang qobliyah isya ada. Qobliyah subuh ada. Qobliyah isya ada, qobliyah subuh ada, qobliyah zuhur ada, qobliyah asar ada. Lah masa qobliyah maghrib nggak ada? Ya enggak? Timbul pertanyaan, kenapa Nabi tidak melakukan? Atau kalau melakukan pun di rumah? Maka lahirlah ijma ulama, ya khususnya ulama-ulama tasawuf. Ya, ini adalah bentuk pembelajaran kepada kita nih umatnya. Karena kalau Nabi melakukan semua itu qobliyah, khawatirnya kita umatnya menganggap qobliyah itu wajib. Bolak-balik saya sampaikan, Nabi itu standar hukum. Ya, coba teman-teman bayangin. Andai kata qobliyah subuh nih, Nabi lakuin. Qobliyah zuhur lakuin, asar lakuin, maghrib lakuin, isya lakuin. Maka nanti sahabat akan menganggap bahwa sholat qobliyah itu wajib. Makanya Nabi harus meninggalkan salah satunya untuk menjadi contoh kepada umat bahwa qobliyah itu tidak wajib. Paham ya? Nah, jadi ala kulli hal, ya gimana kita mau lakuinnya? Ya udah lakuin kalau kita anggapnya sunnah. Ya, tapi sesekali juga kita tinggalin karena itu juga sunnah. Jadi meninggalkan kita terhadap suatu sunnah itu juga sunnah. Jangan sok fanatik lah gitu ya. Jangan sok alim, jangan sok pinter, jangan sok soleh. Wah harus dijalani. Lah kalau harus jadi wajib. Ya enggak? Lah saya tuh sholat isya itu qobliyah. Ya kecuali pas ngajar itu. Hampir setiap sholat selain ngajar ya, itu saya pasti qobliyah. Kecuali pas ngajar malam Sabtu, malam Minggu tuh ya, malam Rebo. Saya ngajar yang maghrib tuh. Saya nggak qobliyah, habis ngajar Al-Fatihah sholat isya. Jadi bisa dibilang 4 hari saya qobliyah isya, 3 hari saya nggak qobliyah isya. Tapi nggak qobliyah isyanya saya itu juga menunjukkan saya melakukan sunnah karena Nabi juga pernah meninggalkan. Paham ya? Jadi sunnah itu supaya tetap dapat pahala, kita itu seandainya pun kita tinggalin, ya kita dalam rangka melakukan sunnah. Bukan karena dablek, ya, bukan karena males, beda. Nah, supaya dapat pahala, niatin karena kita juga menjalankan sunnah, gitu. Oke. Wasalasun nawafila mu'aqqadatun ghairu tabi'atin lil faraidi. Wasalasun nawafila, dan adapun 3 sholat nawafil, sholat nafilah, sholat sunnah. Ya, sunnah tuh banyak ya, sunnah, nafilah, mandub. Nah, itu nama lain dari kata sunnah. Mahbub itu juga sunnah. Sholat sunnah yang nafilah itu ada 3. Wasalasu nawafilah, dan ada 3 sholat sunnah, sholat nafilah mu'aqadatun yang mu'aqad, yang kuat. 3 sholat sunnah yang sangat mu'aqad, yang sangat kuat, yang mu'aqadah. Tapi ghairu tabi'atin, tidak mengiringi atau tidak mengikuti lil faraidi, pada sholat-sholat fardu. Kalau tadi kan rawatib ya, mengiringi sholat fardu. Nah ini ada sholat lain tapi dia tidak mengiringi sholat fardu, namun hukumnya tetap mu'akkad. Apa tuh? Yakni ahaduha, yang pertamanya sholat sunnah yang mu'akkadah itu sholatul laili, sholat malam. Sholat malam, ya terserah teman-teman bangun mau apa, mau tahajud, mau hajat, mau apa, pokoknya sholat malam. Gitu. Sholat witir juga termasuk. Kalau teman-teman bangun tidur ya, sholat malam. Ya, sholat witir tuh kalau bisa 11 rakaat. Ya. Jangan 3 mulu. Ya. Sholat witir 3 mulu. Udah gitu Ramadan doang. Ya kalau bisa lah ya. Ya seminggu sekali lah. Kalau nggak bisa tiap hari, seminggu sekali. Ya, sebulan sekali lah. Ya, jangan Ramadan doang. Maksudnya biar imbang gitu loh. Kayak saya tadi sholat qobliyah isya, saya 4 hari. Enggak, qobliyah isya 3 hari. Itu tetap dapat sunnah saya. Kalau Ramadan doang kita witir, dibandingin 11 bulan kan banyak banget dah perbandingannya dah. Itu mah dablek dah, males dah. Ya, bener kan? Makanya ya kalau bisa sebanding lah. Ya minimal setengahnya lah. Ya. Setahun 12 bulan. Ya 6 bulan lah kita
Ya berarti ya seminggu berapa ya? 3 kali lah ya. Ya supaya seimbang. Ya kalau berat ya jangan. Tapi harus usaha lah. Masa ibadah gitu-gitu aja. Orang kan di dunia itu minimal 2 ya. Kalau nggak alim ya soleh. Alim pintar, soleh berarti ahli ibadah. Jangan kagak dua-dua aja. Udah kagak alim, ya udah kagak alim kagak ahli ibadah. Masa kagak dua-dua aja sih? Wanaflu dan adapun sholat sunnah al mutlaku yang mutlak. Sholat sunnah mutlak fil laili di waktu malam itu afdolu lebih utama, lebih afdol minan nafli daripada sholat sunnah al mutlaki yang mutlak fin nahari di waktu siang. Nah, sholat sunnah mutlak tuh sholat sunnah bebas ya, jadi nggak ada niatan apa nggak ada. Ya pokoknya sholat sunnah aja, ujuk-ujuk sholat sunnah. Usolli sunatan rakaataini, udah mustaqbilat kiblati adaan lillahi ta'ala, itu namanya sholat sunnah mutlak. Nah, sholat sunnah mutlak di malam hari itu kedudukannya lebih afdol daripada sholat sunnah mutlak di siang hari. Wa naflu dan adapun sholat sunnah wasatol laili pada waktu tengah malam itu afdol lebih afdol. Apalagi kalau kita sholat mutlaknya tengah malam jam 12, jam 1 ya. Summa akhiruhu, kemudian pada akhirnya, maksudnya akhir malam, sepertiga malam yang akhir, itu afdolu lebih utama. Sepertiga malam yang akhir, yaitu lebih utama dari yang jam 1, jam 2. Wahada dan adapun hal ini, maksudnya pembagian 3 waktu tadi, 3 masa tadi, itu liman bagi orang qasamal laili yang membagi malam aslasan dengan 3 waktu pembagian. Ya. Kan Nabi itu kan membagi waktu malam beliau dengan 3. Ya, jadi dibagi sepertiga. Jadi seandainya misalnya Isya jam 8 gitu ya. Isya selesailah, kita selesai jam 8. Ya, jadi Nabi itu membagi 3. Misalnya dari jam 8 ya, 9, 10, 11, nah itu malam pertama ya, malam awal malam. Nah terus berarti jam 11, 12, 1, 2 itu pertengahan malam. Nah jam 3, jam 4 itu berarti masuk sepertiga malam yang akhir. Nah Nabi itu membagi malamnya itu 3. 1 untuk istrinya ya, untuk istri-istri beliau jadi awal malam ya. Terus kemudian dibagi untuk dirinya, untuk istirahat, tidur. Nah, bagus yang sepertiga terakhirnya dibagi untuk Allah, maksudnya untuk ibadah. Jadi Nabi itu setiap harinya begitu. Malam itu dibagi 3. Ya. Jadi awal malam dibagi untuk istrinya, pertengahan malam dibagi untuk dirinya, tidur. Terus akhir malam dibagi kepada Allah untuk ibadah. Tapi berat dah. Oh kita mah yang lihat bantal aja udah, wah ini tidur mulu deh. Titik. Wasani dan adapun yang kedua itu sholat duha, sholat duha. Sholat yang afdol kedua yaitu sholat duha. Awal yang pertama sholat malam ya, jadi sholat malam itu tingkatannya paling afdol. Terus sholat duha. Bahkan Nabi itu punya khususiyah ya, khususiyah ibadah Nabi, ibadah yang khusus bagi Nabi itu salah satunya adalah sholat malam ya. Nah sholat malam itu yang afdol dilakukan 2-2, beda sama sholat siang. Jadi kalau teman-teman sholat mutlak misalnya gitu, malam ya udah kata Nabi sholatul lail masna. Sholat malam itu 2 rakaat. Tapi kalau teman-teman sholat sunnah mutlak misalnya gitu, atau sholat duha misalnya gitu ya, di pagi hari ya udah lakukan 4. Walaupun 2 rakaat boleh, tapi lakukan 4 untuk membedakan sholat sunnah di siang hari sama sholat sunnah di malam hari. Yang kedua sholat duha. Wa aqalluha dan adapun paling sedikitnya sholat duha itu rakaatani 2 rakaat. Tapi yang afdal tadi ya minimal 4 lah. Walaupun 2 rakaat boleh aja. Kalau teman-teman lakuin 4 rakaat yang kedua nggak usah pakai tasyahud awal, langsung aja bangkit berdiri.
rakaat ketiga. Wa aksaruha, dan adapun paling banyaknya sholat duha itu isnata asyarota, sebanyak 12. Apanya? Rokaatnya. Kalau sholat witir maksimal 11, ya kalau sholat duha maksimal 12. Nah kalau sholat raweh bebas. Kalau sholat raweh 20 ya, maaf, sholat raweh 20. Nanti di bawah ada. Sholat duha maksimal 12. Waktuha, adapun waktunya duha, kita boleh sholat duha dimulai min irtifa'i syamsi, dari mulai naiknya matahari. Maksudnya keluarnya matahari ya. Dari setelah fajar selesai naik matahari. Kalau habis sholat subuh sendiri haram ya, sholat sunnah mutlak. Termasuk juga belum masuk waktu duha, jadi naik dulu. Ya kalau sekarang jam 6:15 lah, matahari sudah mulai meninggi, nah itu waktu duha. Ila zawaliha, sampai tergelincirnya, maksudnya sampai tergelincirnya matahari ya, nanti masuk waktu zuhur ya, waktu istiwa terus waktu zuhur. Waktu istiwa haram sholat, tapi kalau sholat duha nggak apa-apa, kan bukan sholat sunnah mutlak ya, yang diharamkan adalah sholat sunnah mutlak. Kama qalahu, sebagaimana mengatakannya. Siapa yang mengatakan? An-Nawawi, Imam An-Nawawi, fi tahqiqi, dalam kitab At-Tahqiq, wa syarhil muhaddadi, dan kitab syarah al-muhaddad, dan kitab syarah al-muhaddad. Titik. Wasalisu, dan adapun sholat sunnah yang afdol, yang muakkad setelah sholat malam dan sholat duha. Wasalisu, dan adapun yang ketiganya itu sholatu tarawihi, sholat tarawih. Tarawih diambil dari kata rehat, istirahat, banyak istirahatnya. Tapi di Indonesia sholat istirahat, sholat tarawih ngebut ya. Langsung 20 ya kan. Kalau di Arab tuh 2 rakaat berhenti, 4 rakaat berhenti. Orang Indonesia berarti kuat-kuat ya, langsung. Ya gimana gak kuat bacanya al-qumut kulhu wal asri kulhu ya. Nah, kalau di Arab kan bacanya sejus-sejus. Wahia, adapun sholat raweh itu isruna rakaatan, sebanyak 20 rakaat. Itu isruna, sebanyak 20. Apanya? Rakaatnya. Sholat raweh sendiri banyaknya itu 20 rakaat. Kalau witir 11, kalau sholat malam bebas, kalau sholat duha maksimal 12 tadi ya. Kalau sholat tarawih 20. Tapi nanti ada riwayat Sayyidina Umar 30 ya. Bahkan ada yang 40 madzhab Malik. Nah, kalau kita 20. Di asyri taslimatin, dengan 10 kali salam. Berarti 2 rakaat. Fi kulli lailatin, pada setiap malam. Fi kulli lailatin, pada setiap malam. Min Ramadana, pada bulan Ramadan. Wa jumlatuha, dan adapun jumlahnya, jumlah sholat raweh itu khamsu tarwihatin. Itu khamsu tarwihatin, 5 kali jeda atau 5 kali istirahat. Jadi kalau zaman dulu Nabi itu ya sampai sekarang diikutin tuh di Mekah, di Madinah 4 rakaat istirahat. Nanti baru dikomando lagi tuh ya sama Bilalnya. Shollu sunnatan, atau as-sholatu jami'ah, baru berdiri lagi. Sholatnya 4 rakaat, jeda lagi gitu. Kalau kita kan enggak ya, ngebut, nggak pakai jeda. Nah wayanwi, dan niatnya
Wayanwi dan berniat. Siapa asyahsu seseorang. Siapa asyahsu seseorang, maksudnya orang yang niat sholat. Niat sholat itu tadi tarawih ya. Niat sholat tarawih tadi orang itu bikulli rakaataini pada setiap rakaatnya. Bikulli rakaataini pada setiap 2 rakaatnya. Minha pada sholat tersebut. Niatnya ya sunnatut tarawihi, niat sholat sunnah tarawih. Wa qiyamu ramadhana atau sholat qiyamu Ramadan, sholat mendirikan malam Ramadan. Jadi walaupun dia 20 rakaat tapi sholat, niat sholatnya tetap 22 gitu loh. Jadi nggak boleh teman-teman setelah niat pertama terus kemudian langsung bangkit tanpa membaca niat lagi, tanpa berniat lagi gitu ya. Jadi tetap rakaat ke 3-4-nya niat ya, bangkit lagi nanti untuk rakaat ke 5-6 niat lagi gitu ya, dan seterusnya. Jadi jangan mentang-mentang udah 20 rakaat langsung aja semuanya gitu. Beda sama witir. Kalau witir ada ulama yang berpendapat kalau awalannya kita sudah minal kayak tadi ya, usolli sunatan minal witri, nah itu nanti teman-teman mau berapa lagi tuh bebas, misalnya mau 11 ya, nanti baru yang tinggal 1 rakaat diniatin lagi rakaatan. Itu ada pendapat ulama kalau untuk sholat witir ya, seperti itu. Jadi kita misalnya niat sholat witir 11. Yang pertamanya kita niatin usolli sunatan minal witri rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah nanti rakaat yang kita bangkit lagi untuk rakaat ketiga keempat nggak niat nggak apa-apa, karena kita sudah pakai mina yang di depan. Itu ada pendapat ulama seperti itu. Tapi nanti kita niat lagi pas yang 1 rakaat. Yang 1 rakaat ini kita niat lagi usolli sunatan minal witri. Nah beda sama tarawih. Kalau tarawih itu harus diniatin setiap rakaatnya usolli sunatat tarawihi, jadi nggak pakai minal. Beda sama witir ya, kalau witir pakai minal, kalau tarawih enggak, usolli sunatat tarawihi rakaataini. Kalau jadi makmuman, kalau jadi imam imaman. Mustaqbilal kiblati, kalau jadi makmuman, kalau jadi imam imaman lillahi ta'ala. Nah itu wajib dilakukan setiap naik rakaat gitu, setiap kita mau sholat. Niatnya boleh sholat sunat tarawih, boleh niat qiyamu Ramadan. Jadi boleh kita niat usolli sunatat tarawih, boleh kita niat usolli sunata qiyami Ramadan, qiyami Ramadana gitu, boleh, atau qiyami Ramadoni boleh ya, tapi ribet ya, itu tarawih aja ya, tarawih titik. Nah ini penting nih, walau sholat, dan jika dia sholat, andai kata kita sholat nih arba'a rakaatin, langsung 4 rakaat. Nah ini ceritanya Om Topo nih dah, masih ingat ya? Kalau kita langsung sholat 4 rakaat, miha pada sholat tersebut, bitaslimatin, hanya dengan mengucap salam wahidatin yang 1 kali. Andai kata kita sholat tarawih tapi langsung 4, jadi kayak sholat isya gitu, 4 rakaat, salamnya 1 kali, maka lam tasihha ya, maka lam tasihha, tidak sah sholat tersebut. Tidak sah di sini dalam artian bukan nggak sah secara syariat, tapi maksudnya tidak dianggap sebagai sholat taraweh. Jadi dianggapnya sholat sunnah biasa. Itu. Nah sama aja juga kita sholat taraweh tapi jumlahnya nggak 20. Karena yang disepakati ulama itu yang minimal 20, yang mazhab kita Syafi'i. Mazhab Hanafi 30 seperti riwayat Sayyidina Umar. Mazhab Malik, wah itu lebih parah lagi 40. Jadi nggak ada satupun ulama yang meriwayatkan sholat sunat tarawih itu di bawah 20 rakaat. Lah itu saudara-saudara kita 8 rakaat nggak apa-apa, saudara-saudara kita mah biarin aja. Tapi kalau kita mau kritisin hadis yang 8 rakaat itu riwayat Sayyidah Aisyah ketika menjelaskan sholat malam. Sayyidah Aisyah ditanya sama sahabat, ya wahai Sayyidah Aisyah, Nabi kalau sholat malam berapa kali? Ditanyanya pas bulan Ramadan.
Ya Sayyidah Aisyah jawab secara global. Ya, Sayyidah Aisyah bilang Nabi sholat malam 11. Nah itu yang kemudian jadi dalil witir. Gitu. Nah orang-orang yang berpendapat bahwa itu dalil terawih, oh berarti 8-nya terawih, 3-nya witir. Itu. Jadi terdapat khilafiyahnya di situ. Tapi kalau buat paham kita yang Syafi'iyah, nggak ada sholat terawih di bawah 20. Oleh karena itu seandainya saya sendiri beberapa kali ya dipinta orang misalnya buka bersama, ya biasanya kan gitu dah. Namanya Ustadz ya kan buka bersama ya kan, buka bersama terus biasanya minta sholat terawih tuh. Terus sholat terawih deh Pak Ustadz sekalian. Minta aja 8 ya namanya. Nah kalau buka bersama kan biasanya acara reuni gitu-gitu, sekolahan-sekolahan kan itu sih kan diundang tuh ya. Ya daripada kagak sholat, kalau saya pikir gitu aja. Daripada kagak sholat terawih, kagak sholat isya jamaah kan, yaudah deh jadi deh gitu kan. Nah itu saya niatnya kagak sholat terawih, udah saya sholat sunnah aja niatnya. Sorry sunnah tapi sholat sunnah mutlak jadi. Kenapa? Karena kalau sholat terawih ya nggak sah kita niatin sholat terawih. Orang sholat terawih nggak ada yang di bawah 20 dan nggak ada yang 4 rakaat. Jadi ada dua apa namanya, ada dua ini ya, ada dua kriteria ya dalam sholat terawih. Dalam sholat terawih itu ada dua kriteria, nggak boleh kurang dari 20. Nggak boleh juga 4 rakaat 1 salam gitu. Jadi andai kata ada orang melakukan itu ya nggak sah secara sholat rawehnya. Sholatnya mah tetap sah ya, sholat tetap sah, berpahala, tapi nggak dapat pahala sholat raweh, pahala sholat sunnah gitu. Paham ya? Makanya kalau kepepet seandainya gitu kan, asumsi gitu kan buka bersama udah pakai saya misalnya gitu Mbak Dewi, yuk kita sholat raweh dulu yuk. Berapa ya? 20 ya kebanyakan 8 aja ya gitu kan. Nah, biar habis ini kita ngobrol-ngobrol ya udah nggak apa-apa dah. Jadi daripada kagak sholat ya. Nah itu niatin sholat sunnah biasa. Kenapa? Karena kalau niatin sholat terawih malah kagak dapet pahala gitu aja, orang bukan sholat terawih. Sholat terawih 20 gitu. Itu minimal loh, sholat terawih 20. Kalau pakai mazhab Hanafi 30, menurut mazhab Malik 40. Wa waktu hadan adapun waktunya sholat terawih. Waktu dan adapun waktunya ya, sholat terawih itu baina sholatil isya'i, antara sholat isya wa tulu'il fajri, dan sampai keluarnya fajar, maksudnya sampai menjelang subuh ya. Kalau subuh habis udah nggak boleh kita. Makanya sekalipun teman-teman pergi-pergian gitu ya, jalan-jalan, wah pulang kemalaman nggak bisa terawih jamaah di musola di masjid, ya udah terawih aja sendiri di rumah, malah enak, lebih cepet ya kan. Bacanya kulhu sama inna inna atau inna dah, kulhu inna walaupun yang bagus inna atau inna dulu, tapi kan repot juga kalau pakai fikih yang panjang duluan baru yang pendek gitu. Yang masalahnya inna atau inna itu di atas, nah makanya inna atau inna dulu baru kulhu inna atau kulhu gitu. Faslun, ada penjelasan selanjutnya syarat sholat ya, syarat sahnya sholat. Wallahu a'lam, bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.